Halo Leo, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Leo, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Leo, hari ini kita mengangkat judul yaitu Bukan Kaleng-Kaleng, Inilah Kamu Sebenarnya. Oke Leo, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Leo bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Leo, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Three of Cups. Kartu kedua. Di sini ada Eight of Wands. Kartu ketiga, di sini kita punya Three of Swords. Kartu keempat, di sini ada King of Pentacles. Kartu kelima, di sini kita punya Wheel of Fortune. Dan kartu yang keenam, di sini ada Knight of Pentacles. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini ada The World. Baiklah, Leo, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Bukan kaleng-kaleng, inilah kamu sebenarnya. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada The World. Nah, jelas ya. World menggambarkan sebuah kemenangan. Sepertinya dunia akan segera ada di dalam genggaman tanganmu, di mana semua keadaan, semua situasi, sektor-sektor kehidupanmu menjadi semakin baik, menjadi semakin maju dan berkembang. Ditambah ada lingkungan, ada orang-orang sekitar yang semakin sependapat, semakin nyaman, semakin percaya dan saling menghargai untuk satu sama lainnya. Dan hal inilah yang akan membuat kamu semakin nyaman, semakin bersemangat lagi untuk terus mengarahkan ataupun membawa kehidupanmu ke arah yang lebih baik dan berkembang setiap harinya. Nah, kenapa ada kemenangan di dalam kehidupanmu? Kenapa sikap, perlakuan, pandangan orang-orang dan lingkungan mulai berubah menjadi lebih baik terhadap dirimu? Dan beberapa dari mereka mulai menyadari bahwa apa yang mereka pikirkan, bahwa apa pendapat mereka tentang dirimu selama ini tentunya salah dan keliru. Nah, karena di sini mungkin kamu benar-benar telah mampu buktikan ya bahwa apa yang dikira mereka, bahwa pandangan mereka, bahwa sikap-sikap mereka selama ini terhadap dirimu benar-benar telah kamu buktikan bahwa itu semua keliru dan salah. Ya, saat ini kamu benar-benar mampu tunjukkan kualitas terbaikmu, baik dari caramu menyelesaikan permasalahan-permasalahan ataupun dari cara kamu menyelesaikan tekanan-tekanan dari pekerjaan, tuntutan bisnis, tuntutan usaha ataupun kegiatan-kegiatan lainnya menjadi lebih baik. Dan ditambah, kamu tidak pernah berperilaku buruk, tidak pernah memperlakukan orang-orang yang ada di sekitarmu dengan cara yang tidak baik. Meskipun kamu diperlakukan dengan tidak adil dulunya. Meskipun orang-orang selalu berbeda pendapat, selalu menganggap remeh, selalu mempersalahkan dan menghambat ide dan gagasan yang kamu berikan pada saat itu. Tetapi kamu tidak pernah melakukan perbuatan yang sama terhadap mereka. Justru kamu terus menjadi ataupun melakukan mereka, memperlakukan mereka dengan sangat baik. Dan dari situlah mereka mulai sadar dan mengerti bahwa selama ini mereka ternyata salah dan keliru terhadap dirimu, terhadap menilai, terhadap memandang kegiatan-kegiatanmu.
Dan dari situlah kamu mulai bisa menumbuhkan rasa percaya, rasa nyaman, dan rasa saling menghargai untuk satu sama lainnya. Sehingga kenyamanan ini akan membuat kamu terus maju, terus berkembang, dan kamu akan terus bisa membahagiakan dan memberi kenyamanan orang-orang yang kamu sayangi. Karena ada finansial yang semakin hari semakin membaik. Oke, nah jadi inilah mungkin salah satu peristiwa ya di mana kamu mulai mampu buktikan bahwa inilah kamu yang sebenarnya, bahwa inilah kualitas terbaikmu. Dan dengan begitu, lingkungan dan orang-orang sekitar siapapun itu yang berada di dekatmu mulai mengerti dan sadar bahwa kamu memang bukan kaleng-kaleng, bahwa kamu telah memiliki kualitas-kualitas baik di dalam dirimu maupun di dalam kegiatan-kegiatan. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Three of Cups. Nah, ini menggambarkan rasa senang dan bahagia. Oke, seperti kamu sedang merayakan hari besar, merayakan pesta besar-besaran yang ada di kampungmu, yang ada di dusunmu, ya, masing-masing. Saking senangnya, saking bahagianya, ya. Sehingga kamu mampu melihat kebahagiaan, senyum tawa, ya, kenyamanan dari orang-orang yang ada di sekitarmu, ya, di saat berdekatan dengan dirimu. Jadi inilah yang menggambarkan seolah-olah emosi ataupun rasa yang begitu senang dan bahagia. Karena apa? Karena benar-benar kehidupanmu saat ini sektor-sektornya menjadi lebih baik. Di mana kamu benar-benar bisa membuka mata, membuka pikiran orang-orang yang ada di sekitarmu menjadi lebih baik terhadap dirimu. Menjadi lebih bisa bekerja sama, menjadi lebih bisa saling menerima ya ide dan gagasan satu sama lainnya. Yang mungkin dulunya ya ada kendala, ada ide dan gagasan yang tertutup ya. Ada pekerjaan-pekerjaan yang mandek ataupun berjalan di tempat karena tidak ada kerjasama yang baik. Karena ada selalu pertentangan, perdebatan, perbedaan pendapat. Ya. Nah, hal inilah yang mulai mampu kamu rubah situasinya. Kamu perlihatkan ya bahwa dengan mereka dulunya memperlakukanmu secara tidak adil, kamu perlihatkan bahwa kamu benar-benar bisa buktikan apa yang mereka pikirkan tentunya salah. Dengan cara terus berjalan pada jalurmu, terus melakukan yang terbaik yang kamu mampu, sehingga setiap permasalahan, setiap pekerjaan, setiap kegiatan mampu kamu selesaikan dengan sangat baik. Bahkan juga bisa menguntungkan masing-masingnya orang-orang yang ada di sekitarmu. Dan dari situlah mereka sadar dan mengerti ya bahwa kita tidak boleh menilai seseorang dari sisi luarnya saja. Bahwa kita tidak boleh ya menghakimi ya, memutuskan ataupun memandang seseorang itu dari tampak luarnya saja. Nah, dari situlah ada rasa percaya, rasa nyaman, rasa respect, rasa saling menghargai dari lingkungan manapun terhadap dirimu. Dan dari situlah kamu semakin semangat, semakin bahagia untuk terus melangkah, untuk terus berkembang, dan untuk terus berguna dan bermanfaat baik bagi siapapun yang ada di sekitarmu. Oke, kita lanjut ya. Di sini kita punya Eight of Wands. Nah, ini adalah surprise ya, surprise ataupun kejutan. Kejutan-kejutan mulai terjadi di dalam kehidupanmu, di mana semua perubahan yang baik mulai datang dengan sangat cepat. Ya, seperti peningkatan kualitas diri, seperti perkembangan, peningkatan dari sektor-sektor kegiatanmu, dan ditambah ya rasa percaya, support dan dukungan mampu kamu dapatkan ataupun kamu terima dari orang-orang yang ada di sekitarmu terhadap dirimu. Sehingga semuanya akan mampu kamu manfaatkan untuk menjadi semakin berkembang, semakin maju. Karena apa? Karena langkahmu, usahamu, perjuanganmu akan semakin dipermudah.
Ya, pekerjaanmu akan semakin maju, bisnismu akan semakin berkembang. Karena apa? Karena sudah ada kerjasama yang baik. Sudah ada ide, gagasan yang sama-sama bisa disatukan. Sehingga imbasnya adalah kemajuan secara finansial yang melesat tajam ke atas. Dan peningkatan finansial inilah yang kamu manfaatkan untuk mempersembahkan kebahagiaan, kenyamanan, dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang-orang yang kamu sayangi. Dan dengan begitu kehidupanmu akan semakin berwarna, akan semakin bahagia. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Three of Swords. Nah, ini adalah pelajaran yang berharga dari keadaanmu yang lalu, dari proses yang kamu jalani di masa lalu. Ya, kamu sempat naik, sempat turun, ya, ada bahagia, ada sedih, ya, ada suka, ada duka, begitu ya. Nah, tetapi itulah kehidupan. Oke, tetapi poin pentingnya bagaimana kita bisa mengambil pelajaran terbaik, belajar dari kesalahan, dan berproses dengan sangat baik dari setiap keadaan dan situasi yang pernah kita lewati. Ya, di saat ada situasi yang bahagia, situasi yang menyenangkan, akan kita simpan menjadi memori yang indah. Jika ada kesedihan, kegagalan, kekecewaan, tentunya akan kita jadikan sebagai pelajaran yang berharga agar kita bisa melangkah lebih baik dan agar kita tidak kembali pada situasi dan keadaan yang sama. Makanya di sini tergambar ya, ada kesakitan, ada kesedihan yang sifatnya hanya sementara. Di balik itu semua akan ada kebahagiaan dan kemajuan di dalam kehidupanmu. Karena apa? Karena kamu telah mampu berproses dan mengambil pelajaran terbaik dari keadaanmu yang lalu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya King of Pentacles. Nah, ini adalah yang menggambarkan kekuatan ataupun power yang besar di dalam dirimu, ya, kekuatan di tanganmu sendiri, ya. Ke arah mana kehidupanmu akan kamu bawa, tentunya kamu yang memegang kendali sepenuhnya. Jadi di sini adalah menggambarkan kamu sebagai seorang nakhoda, seorang pilot, ya, di bahtera, di pesawat kehidupanmu sendiri. Jadi kemana arahnya, kemana tujuanmu, tentunya kamu sepenuhnya yang memegang kendali. Dan tentunya kamu akan terus bawa kehidupanmu ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih berkembang, dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Oke, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Wheel of Fortune. Nah, ini keberkahan ya. Keberkahan, keberuntungan, rezeki yang mengalir deras, seolah-olah baru-baru ini selalu terbuka lebar untuk dirimu. Ya, dimana semakin banyak perubahan baik, peningkatan kualitas, ya, kemajuan dari sektor-sektor kegiatan, dan itu semua mengundang rezeki yang mengalir secara deras ke dalam kehidupanmu. Dan keberkahan inilah yang akhirnya menyadarkan kamu ataupun menyadarkan orang-orang yang ada di lingkunganmu. Dengan kita terus melakukan hal yang terbaik, dengan kita terus berjuang tanpa pernah menyerah, maka hal baik akan menanti kita di ujung perjalanan kita. Jadi dengan kata lain, kamu telah mampu menginspirasi orang-orang yang ada di sekitarmu untuk terus dorong, untuk terus push diri kita agar bisa melakukan hal-hal yang lebih baik lagi, lebih besar lagi setiap harinya. Oke, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Knight of Pentacles. Nah, jadi ini menggambarkan kedewasaan dan kebijaksanaan ya, ataupun kematangan, baik dari segi berpikir, bersikap, maupun di dalam menjalankan hari-harimu. Ya, dimana saat ini kamu sudah tidak lagi terburu-buru, sudah semakin sabar, semakin tenang ya, di dalam menghadapi masalah, di dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan, ataupun di dalam memutuskan hal-hal penting di dalam kehidupanmu. Dengan kata lain, kamu telah menjadi lebih matang ataupun tertempa oleh begitu banyak keadaan, oleh begitu banyak proses di dalam kehidupanmu. Dan kamu memang tipe orang yang sangat peka dan sangat mau belajar dari setiap prosesmu.
Makanya kamu semakin tenang, semakin dewasa, semakin bijaksana, semakin tidak lagi terburu-buru di dalam melangkah, di dalam melewati setiap permasalahan-permasalahan yang nantinya akan muncul di dalam kehidupanmu. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Leo sahabatku. Dan semoga temanku Leo benar-benar akan mampu menjadi versi terbaikmu dan menunjukkan kualitas-kualitas terbaik di dalam dirimu maupun di setiap karya-karyamu. Dan dengan begitu, lingkungan dan orang sekitar akan mengakui, akan salut, dan akan bangga terhadap dirimu. Dan mereka mulai menyadari bahwa kamu memang bukan kaleng-kaleng dan kamu memang tidak seperti apa yang mereka pikirkan selama ini. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.